Sulawesi Selatan yang ada di Makassar. Kami koreksi saudara, ini adalah gambar yang terbaru dari kantor KPU Banten, di mana tadi pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Andra Soni Dimyati Natakusuma yang didukung oleh koalisi besar di Pilgub Banten ini baru saja selesai mendaftar di kantor KPU Banten. Kami kembali hadirkan ada dua lokasi saudara, yang di sebelah kiri layar televisi Anda ini adalah kantor KPU Banten, sementara yang ada di sebelah kanan adalah kantor KPU Sulawesi Selatan. Sudah ada dua pasangan calon yang mendaftar di Pilgub Banten, yakni pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma yang diusung oleh Koalisi Gemuk, terdiri dari Partai Gerindra, PKS, Partai Nasdem, PKB, Partai Amanat Nasional, P3, PSI, Gerindra, dan juga sejumlah partai non-parlemen lainnya. Sementara untuk hari kedua kemarin sudah ada paslon dari calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten yang diusung oleh Golkar PDIP, yakni Airin Rahmidiani dan juga Ade Sumardi. Sementara untuk di KPU Sulawesi Selatan tadi pagi sudah ada paslon yang mendaftar di kantor KPU Sulawesi Selatan, calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Sulawesi Selatan Adi Sudirman Sulaiman berpasangan dengan Fatmawati Rusdi. Sementara yang sesaat lagi akan mendaftar ke KPU Sulawesi Selatan adalah Muhammad Ramdan Pomanto atau Dani Pomanto yang berpasangan dengan Azhar Arsyad. Kami juga sudah terhubung lewat sambungan Zoom bersama dengan analis komunikasi politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, ada Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Maido. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk breaking news hari ini. Ini benar-benar kita bisa tahu nih, karena sebenarnya masih ada dari sederet nama yang sudah resmi mendaftar di hari terakhir kali ini. Ini adalah yang menarik untuk Banten ya, artinya sudah dua pasangan calon yang mendaftar di pilkada serentak kali ini. Kalau Sulawesi Selatan masih belum, tapi yang juga kemudian bisa mengubah peta politik dari putusan MK adalah di Tangerang Selatan ya, Kang Ujang, yang tadinya hanya ada satu pasangan calon yakni Benyamin Daphni dan juga Pilar Saga yang diusung oleh banyak sekali partai atau koalisi besar di Tangerang Selatan, kemudian punya lawan. Kita katakan begitu untuk Pilwalkot Tangerang Selatan ya, ada Ruhama Ben dan juga Sinta yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Jadi iya memang benar di hari terakhir ini kita bisa lihat memang putusan dari Mahkamah Konstitusi bisa mengubah peta politik di pilkada serentak. Kami juga memberitahu kepada Anda saudara, ini adalah gambar terkini, gambar terbaru jelang pendaftaran dari bakal calon wali kota Tangerang Selatan atau pasangan calon bakal calon wali kota dan juga wakil wali kota Benyamin Daphni Pilar Saga yang merupakan pasangan petahana yang kembali maju di Pilwalkot Tangerang Selatan. Ada koalisi besar, saya masih ngobrol nih dengan Kang Ujang ya. Kang Ujang, ini ada banyak sekali partai yang ada di belakang di Benyamin Daphni dan juga Pilar Saga. Ada Partai Gerindra, Partai Demokrat, kemudian ada Partai Amanat Nasional, Nasdem, PSI, PKB, PDIP, P3, kemudian juga yang tidak ketinggalan ada Golkar. Seberapa besar peluang pasangan petahana ini untuk bisa kembali memerintah Kota Tangerang Selatan? Ya, kalau koalisinya besar ya, kalau mesin-mesin partainya itu jalan, lalu diuntungkan juga mereka berdua itu pasangan mereka itu incumbent, maka potensinya ya sangat besar. Kita tahu di pilkada yang lalu lawannya juga jago-jago kuat-kuat gitu ya, Saras gitu, keponakan Pak Prabowo, lalu Azizah juga anaknya wakil presiden, tapi kalah, tapi tumbang gitu oleh Benyamin Daphni dan Pilar Saga. Apalagi ya saat ini mereka sudah menjabat 5 tahun ya, artinya semakin kuat dalam konteks ya struktur pemerintahan, lalu juga penguasaan tadi medan, penguasaan lapangan, lalu juga komunikasi dengan masyarakat. Wah, banyak mungkin ya jasa-jasa yang telah diberikan oleh incumbent kepada warga Tangsel.
Nah, kalau sudah itu dilakukan, maka ya bagaimana sebenarnya tadi hanya mencari dukungan ya kepada warga Tangsel dengan cara-cara yang elegan. Artinya tadi bagaimana sebenarnya melihat mengukur mereka dengan program-program, dengan kinerja-kinerja yang sudah mereka lakukan. Karena ukuran dari incumbent adalah soal kinerja. Ukurannya apa yang telah dilakukan oleh incumbent itu lalu diukur oleh publik, diukur oleh masyarakat, dan akan kelihatan apakah bagus atau tidak. Nah, saya melihat dulu skema awalnya adalah incumbent atau petahana melawan kota kosong. Lalu muncullah apa namanya pasangan Riza Patria dan Marcel yang akhir-akhir ini mundur gitu ya, sehingga petanya berubah dan sekarang melawan apa namanya Petahana PKS ya. gitu. Ya, oleh karena itu saya melihat inilah dinamika yang terjadi di Tangsel. Tadi kalau bicara kekuatan incumbent, saya melihat mereka cukup kuat karena tadi punya investasi politik dalam 5 tahun terakhir dan struktur birokrasi juga kan dari apa namanya tingkat atas sampai kelurahan kan mereka kuasai. Itulah yang menjadi salah satu kekuatan juga dari incumbent itu. Oke. Itu menariknya ya. Oke, kami juga sambil menghadirkan gambar terbaru dari pasangan Andra Soni dan juga Dimyati Natakusuma setelah selesai tadi mendaftar ke KPU Banten. Kompak. Kim Plus bersatu. Kim Plus solid. Cuma satu yang keluar. Di luar Kim Plus. Ya, oleh sebab itu kita tunggu di pesta rakyat semuanya. Setuju? Semangat ya. Intinya Andra Dimyati akan menjadikan Banten pintar, akan menjadikan Banten sehat, akan menjadikan Banten sejahtera. Yang pasti Banten maju. Bebas korupsi. Dan birokrasinya melayani. Tos. Tos. Ayo, lanjutkan kerjanya. Iya, PSI mana PSI? PKB mana PKB? Iya, Demokratnya mana Demokrat? Ya, Kang Ujang ini jadi menarik ya tadi apa yang disampaikan oleh politisi PKS Dimyati Natakusuma yang juga merupakan bakal calon wakil gubernur Banten bilang Kim Plus 1, Kim Plus solid tapi cuma satu yang keluar. Ini jadi menarik ya Kang Ujang, menyinggung Golkar ini ya. Ya tentu ini yang menjadi apa namanya perhatian dari warga Banten yang tadinya katakanlah solid 100% gitu. Jadi solid 90% gitu karena ada satu Golkar yang berbalik arah ya ketika di tanggal 26 mengusung Andra Soni dan Dimyati, tahu-tahu tanggal 27-nya mengusung Airin. Ya tentu kalau kita bicara Kim secara umum di Banten tadi solid katakanlah 90% karena hanya menyisakan Golkar yang tadi mencalonkan kadernya Airin untuk menjadi calon gubernur. Tentu ini menjadi pertandingan atau kompetisi yang menarik ya ketika Pak Andra Soni dan Pak Dimyati dari koalisi gemuk ya koalisi super, koalisi apa nama gemoy melawan Airin yang dari Golkar dan PDIP. Tentu akan terjadi pertarungan yang menurut hemat saya yang seru ya karena sama-sama mereka punya kualitas, sama-sama punya kapasitas, sama-sama punya kekurangan dan punya kelebihan. Oleh karena itu ya tergantung kepada warga Banten untuk memilih siapa yang disukai oleh mereka, siapa yang terbaik di antara mereka. Karena sejatinya kompetisi pilkada di Banten adalah cerminan dari apa namanya kepentingan publik, kepentingan rakyat. Ketika rakyat itu adalah suka gitu ya kepada kandidat tertentu di antara katakan kedua pasangan itu, maka ya tentu akan memilih mencoblos kepada yang disukainya itu. Tetapi memang ada waktu 3 bulan ya dari katakan semenjak didaftarkan untuk bisa melakukan sosialisasi. Walaupun memang bentuknya belum kampanye resmi ya, karena kalau kampanye tentu sudah ada jadwalnya, sudah ada tahapannya, tetapi ya pasti mereka sudah akan mensosialisasikan pasangan-pasangan tersebut dengan tentu dengan wacana-wacana, dengan ide-ide yang kita tunggu gitu. Jangan sampai nanti tidak ada wacana yang diperdebatkan, tidak ada
wacana yang didiskusikan, tidak ada ide-ide yang dihasilkan. Tentu kita ingin mencari sosok pemimpin Banten yang bukan hanya bagus secara kualitas ya, tetapi juga oke dalam bentuk ya bisa dekat dengan warga Banten, bisa dekat dengan rakyat Banten. Itu yang diperlukan Kang dari sosok Ujang, tadi kan pemimpin. ini berkali-kali disempat soal isu korupsi, pemberantasan korupsi, kemudian juga pencegahan korupsi yang berkali-kali seperti ditekankan oleh pasangan ini kan, pasangan Andra Soni dan juga Dimyati Natakusuma. Apakah ini kemudian salah satu isu yang bisa ditekankan karena salah satu atau rivalnya mereka adalah masih masuk dalam terahnya Ratu Atut gitu, mantan gubernur Banten yang kalau kita lihat banyak sekali tersandung kasus korupsi. Ini bisa dijadikan isu yang kemudian digunakan nanti untuk kampanye keduanya. Ya, saya meyakini itu celah kekurangan yang dimiliki oleh Airin gitu, di mana terkait dengan dinasti politik yang banyak kasus-kasus korupsi yang pernah menerpa kepada mereka gitu, terutama pada Ratu Atut gitu. Oleh karena itulah sebenarnya celah yang bisa didorong untuk bisa tadi dikatakan tanda petik ya dimainkan oleh kubu Andra Soni dan Dimyati, dan dalam konteks itu sah-sah saja ya, karena bagaimanapun korupsi di Indonesia ini kan luar biasa masif ya, luar biasa besar, menjadi kejahatan yang luar biasa. Kita harus peduli dalam konteks itu ya, termasuk di Banten. Ya siapapun yang korupsi dari keluarga manapun gitu ya, dari kandidat manapun sejatinya harus menjadi perhatian dan fokus utama. Dan apa yang dilakukan, yang disampaikan oleh pasangan Andra Soni dan Dimyati menurut saya sesuatu yang melihat peluang, melihat ruang, melihat kelemahan dari pasangan Airin dan Ade, yang di situ bisa menjadi, kalau ini bisa dikapitalisasi ya, kalau ini bisa membesar isu ini, tentu akan merugikan pasangan Airin begitu, karena akan dilekatkan dengan persoalan korupsi. Tetapi kalau saya membaca ya ada sisi lain dari Partai Golkar gitu, di mana Ibu Airin menjadi kadernya, di mana Bu Airin diusung gitu. Kader Golkar itu sangat imun terkait dengan persoalan korupsi. Ya kita melihat dulu tahun 2014 gitu, disikat korupsi Al-Quran gitu Kang ya, Ujang, kitab suci kita tahan dulu Kang Ujang. Kami akan ajak pemirsa Kompas TV untuk menyaksikan kondisi terkini dari lokasi deklarasi bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala dari salah satu hotel di Kota Medan. Ini adalah gambar terbaru dari Medan, Sumatera Utara, lokasi deklarasi pasangan bakal calon gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berpasangan dengan Hasan Basri Sagala yang rencananya nanti akan mendaftarkan ke KPU Sumatera Utara sekitar jam 4 sore nanti, artinya sesaat lagi. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi Hasan Basri ini nanti akan menjadi paslon kedua yang akan datang untuk mendaftar ke KPU Sumatera Utara setelah sebelumnya ada pasangan Bobi Nasution Surya atau Bobi Surya yang sudah mendaftar pada hari kedua di hari Rabu kemarin. Di hari terakhir ini, pasangan calon atau bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala menjadi pasangan terakhir yang mendaftar di hari terakhir pendaftaran calon kepala daerah 2024. Pertarungan tentunya akan sengit karena rivalnya atau pasangan Bobi Surya ini diusung oleh koalisi gemuk yang ada di Pilgub Sumatera Utara. Di antaranya adalah Partai Gerindra, kemudian juga Partai Golkar, PAN, Demokrat, PKB, dan juga PKS. Kang Ujang masih bersama saya, Kang Ujang. Ya. Kang Ujang, ini jadi seru juga nih kalau kita bicara soal Pilgub Sumatera Utara. Karena kita mau mengukur kekuatan, siapa sosok yang bisa melawan kekuatan dari
menantu Presiden Joko Widodo yang maju di Pilgub Sumatera Utara? Ya, kalau kita bicara soal siapa yang akan melawan sudah jelas ya, Pak Edi Rahmayadi. Hampir-hampir kan Kita mengukur Pak Edi kekuatannya tidak. sekarang nih ya, karena kok selain nama Bobi dari menantu Presiden Joko Widodo dan ada koalisi super di belakangnya. Ya, koalisi super, lalu juga didukung oleh kekuasaan. Di situ ada Pak Jokowi, jangan lupa di situ ada Partai Gerindra, di mana Pak Prabowo akan jadi presiden ketika pilkada dilakukan ya di 27 November, tentu punya kekuatan. Dan itu paham betul apa yang dilakukan oleh Bobi, dan itu sudah dibaca oleh Edi Rahmayadi. Karena kekuatan yang besar itu tentu Edi Rahmayadi sebagai incumbent ya, sebagai Ya. petahana harus hati-hati gitu ya dalam konteks melawan Bobi. Saya meyakini pasti akan ada kerja-kerja ekstra yang dilakukan oleh Pak Edi Rahmayadi untuk bisa mengalahkan Bobi, apa namanya, yang dianggap kuat ya dalam konteks kontestasi hari ini tadi, karena dukungan super dan dukungan kekuasaan itu menjadi energi sendiri yang kuat bagi Bobi Nasution. Nah, oleh karena itu saya meyakini ya pilkada yang bagus adalah ada persaingan, ada kontestasi yang sehat. Biarkan nanti warga Sumut yang akan memilih di antara kedua pasangan siapa yang akan dipilih. Tetapi kalau Meskipun kita Edi bicara Rahmayadi kepada, ini statusnya adalah petahana, tapi lawannya cukup kuat, sangat kuat bahkan. ya kalau menurut saya sangat kuat ya. Kalau saya bisa prediksi ini secara objektif ya bisa jadi nanti Bobi itu akan unggul. Karena tadi dukungan koalisi besar dan dukungan kekuasaan itu energi yang lemah menjadi kuat gitu. Energi biasa itu akan menjadi besar gitu. Energi yang biasa-biasa saja juga akan menjadi punya tenaga. Disitulah letak apa namanya politik, letak power kekuasaan. Makanya sekarang itu banyak eh, figur kepala daerah yang ingin didukung oleh partai-partai yang didukung atau ada yang di kekuasaan atau ada di pemerintahan. Karena tahu betul bahwa pilkada kita ini kan tetap saja bahwa soal kekuasaan, soal pemerintah itu punya kepentingan untuk bisa katakanlah menggolkan, memenangkan kandidat yang memang diusungnya. Dan kita tahu, sama-sama tahu juga Pak Jokowi di situ, Pak Prabowo juga di situ, di mendukung Bobi, ya saya melihat bahwa ini adalah sebuah kekuatan yang besar. Dan kalau ingin menaklukkannya tentu butuh energi yang berlipat ya, butuh kekuatan yang super lagi untuk bisa mengungguli Bobi. Karena walaupun petahana, walaupun didukung oleh PDIP yang dianggap kuat di Sumut, tetapi ini menjadi titik lemah juga bagi Edi Rahmayadi karena tadi hampir tidak dapat partai, hampir tidak mencalonkan diri, akhirnya berlabuh. Kang Ujang, Tentu ya. maaf saya potong sebentar, ini Kang Ujang kita akan mengikuti pendaftaran dari bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Selatan. Ada Muhammad Ramdan Pomanto atau Dani Pomanto berpasangan dengan Azhar Arsyad. Langsung dari KPU Sulawesi Selatan. Pasangan calon ini diusung oleh 3 partai politik parlemen yakni PDI Perjuangan, P3 dan juga PKB, dan didukung juga atau diusung oleh 3 partai politik non-parlemen yakni Partai Buruh, Partai Garuda, Partai Umat dan juga Partai Bulan Bintang. Sementara kalau Kamis pagi tadi sudah ada calon atau paslon pertama yang sudah mendaftar ke KPU Sulawesi Selatan yakni paslon Andi Sudirman Sulaiman berpasangan dengan Fatmawati Rusdi yang telah mendaftar ke KPU Sulawesi Selatan sekitar jam 10 pagi tadi. Kang Ujang, kita ke Sulawesi Selatan dulu nih. Kang Ujang, Ya, oke, kita akan mendengarkan. Oke, sepertinya masih prosesi mendengarkan lagu Indonesia Raya di sana. Kang Ujang, kita ngobrol dulu nih sedikit soal Pilgub Sulawesi Selatan. Ini juga cukup menarik ya. Nama Dani Pomanto juga bukan nama baru dan juga termasuk rivalnya Andi Sudirman Sulaiman ya. Ya tentu tadi saya menyaksikan ya
ada jagoan-jagoan yang dihadirkan di banyak daerah gitu. Dan ini menurut saya kompetisi yang sehat, yang bagus. Ketika para kandidat itu punya pengalaman, punya prestasi, punya kualitas, punya kapasitas gitu. Ya tentu persaingannya akan lebih menarik. Bukan hanya soal isi tas ya, tetapi bagaimana mereka punya kekuatan ide dan gagasan untuk bisa disampaikan kepada publik. Walaupun memang nanti di ujungnya soal misalkan ada put buying, ada permainan uang dan lain sebagainya. Tetapi kita ingin hal lain lebih diprioritaskan, lebih didorong gitu terkait dengan tadi pembangunan yang akan dilakukan di Sulawesi Selatan. Karena Sulsel ini merupakan di daerah yang cukup besar juga apa namanya penduduknya sangat strategis di wilayah timur. Tentu dalam konteks persaingan pilkada ini tadi mesti memilih figur yang berkualitas yang bagus sehingga nanti pembangunan itu bisa ditata kembali dan Sulsel menjadi katakanlah provinsi yang bisa bersaing dengan provinsi yang lain. Saya meyakini kalau kualitas pemimpin yang terpilih atau yang dipilihnya punya kapasitas, punya pengalaman, punya kemampuan, maka tadi ide gagasan ataupun perencanaan pembangunan itu ya akan berjalan. Berbeda kalau misalkan kepala daerahnya tidak mengerti apa-apa, tidak paham apa-apa gitu. Yang tahu adalah persoalan misalnya kalkulasi finansial saja misalkan. Ya tentu itu tidak akan membawa kebaikan bagi daerah. Yang dibutuhkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan termasuk oleh warga di daerah lain yang sedang melaksanakan pilkada adalah tadi mencari sosok figur pemimpin yang peduli akan nasib warganya. Kalau tidak ya sulit untuk bisa dibangun daerah itu. Nah kita ini banyak masyarakat yang tadi ketika mereka peduli di pilkada, peduli di pilpres, di pileg, ketika sudah memilih tahu-tahu ditinggalkan. Ini yang harus menjadi perhatian bersama dari para kandidat itu. Mereka kandidat-kandidat yang sudah ditawarkan oleh partai politik untuk diusung, lalu katakanlah dijual kepada publik, kepada warga Sulsel. Nah warga Sulsel yang berhak untuk menilai. Katakan tanda petik untuk menguliti ya terkait dengan rekam jejaknya, terkait dengan programnya, terkait dengan visi misinya, terkait dengan janji-janjinya, terkait dengan ide gagasan yang akan disampaikannya. Jadi pertarungan pilkada ini bukan hanya pertarungan soal partai politik semata, bukan hanya soal tadi kandidat semata, tetapi juga pertarungan terkait dengan konsepsi-konsepsi atau ide-ide gagasan untuk pembangunan warga Sulsel. Sudah mulai kita arahkan ke sana gitu, bukan lagi hanya bicara soal money politik ansih ya, tapi harus lebih dari itu, harus ada lompatan-lompatan pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah Sulsel nanti ketika salah satu dari mereka ada yang terpilih. Oke, baik. Intinya dari adu gagasan ya, karena beberapa calon kepala daerah yang sudah datang dan juga mendaftar di masing-masing KPU bilang pemilihan ini harus diisi dengan riang gembira. Artinya sebenarnya sudah adu gagasan bukan